mic. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya sapa kita semua dalam nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi, saya sapa kita semua dalam nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Baik, selamat malam bagi kita semua. Mari kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah memberikan kami satu hari yang baru yang telah kami jalani dalam satu hari ini. Dan kami telah mengisinya dengan berbagai aktivitas kami. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong kami, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami, dan memimpin setiap langkah kaki kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini, Sabtu 14 Desember 2024, tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikianlah firman-Nya. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, tapi sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada amin? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Tuhan akan selalu menyertai kita dalam penyertaannya. Kita hendaklah menjadi orang-orang yang bersukacita. Bersukacita dengan usaha yang perlu kita perbuat di dalam kehidupan kita, khususnya pada malam hari ini. Sebagai orang percaya, yang pertama, usaha yang kita lakukan adalah mengusahakan diri kita supaya sempurna. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai umat Allah menjadi sempurna dan hidup di dalam kesempurnaan itu. Sempurna bukan berarti kita sama seperti Allah yang sempurna. Tetapi bagaimana kita hidup untuk menjaga diri kita supaya tidak masuk ke dalam dosa-dosa dunia. Bagaimana kita hidup selalu mau diarahkan dalam satu perubahan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita usahakan supaya kita hidup sempurna. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan tadi adalah terimalah segala nasihatku. Apapun nasihat yang kita terima baik, itu baik dari orang tua kita ataupun dari orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, terimalah nasihat itu. Mungkin hari ini kita tidak perlukan nasihat itu, kita tidak butuhkan nasihat itu. Tetapi di suatu saat nanti nasihat itu sangat-sangat kita perlukan dan akan mengarahkan kehidupan kita. Maka dengarlah nasihat siapapun yang memberi nasihat kepada kita. Terimalah dan pegang nasihatnya. Yang ketiga, hidup sehati sepikir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di tengah-tengah keragaman dan perbedaan. Termasuk soal pemikiran, cara pandang, atau berpendapat. Berbeda pendapat adalah hal yang lumrah. Pola pikir dan sudut pandang yang berlainan dengan orang lain itu adalah hal yang wajar. Di antara perbedaan dan keragaman yang ada, kita diminta untuk bersatu hati dan hidup di dalam damai sejahtera.
Tuhan dapat hidup dalam damai sejahtera bila mereka sehati sepikir, tidak mementingkan ego atau diri sendiri, tidak berjalan sendiri-sendiri, saling menyalahkan ataupun saling menggosipkan satu sama lain. Dalam renungan malam ini, Paulus pertama mengajarkan kita untuk tetap bersukacita. Sesungguhnya jemaat Korintus yang sedang berada di dalam tengah perselisihan dalam masyarakat dan jemaat. Oleh karena itu, perselisihan itu pun sekalipun tidak menghilangkan sukacita. Jangan karena perselisihan sukacita mereka hilang, sukacita mereka hancur. Sejarah gereja juga membuktikan bahwa banyak perpecahan dalam gereja karena tidak adanya kerukunan dan keadaan yang harmonis. Masing-masing merasa benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, kita bisa mengambil kesimpulan dari pemecahan ayat tadi. Sebagai anggota tubuh Kristus dan salah satu keluarga kerajaan Allah, hendaknya kita saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengayomi, dan saling mendahului dalam menyatakan kasih. Ada amin? Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menjaga kami sepanjang hari-hari kehidupan kami, khususnya dalam hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menolong kami, mampukan kami Tuhan, supaya hidup sehati sepikir, bersatu hati dengan sesama kami setiap harinya, sehingga segala yang kami rancang dan lakukan dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga Tuhan kepada seluruh warga jemaat-Mu dan khususnya kepada orang yang terbaring lemah karena sakit. Engkau yang memberikan penyembuhan dan kekuatan kepada mereka yang dalam pergumulan yang berat dan dalam duka cita. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka melanjutkan kembali kehidupan mereka dan pekerjaan dengan pertolongan dari-Mu. Amin. Shalom, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Saya Alvin Watila sebagai peserta konten ini